belajar program MGL4 membuat fungsi dan variabel. Video tutorial ini cocok untuk pemula yang ingin mulai belajar bahasa pemrograman MGL4 untuk membuat EA Robot Forex. Langkah-langkahnya, buka MetaTrader 4 seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik tombol Meta Editor atau MGL4. Kemudian klik New. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor, klik Next. Kolom name isi dengan nama EA-nya, misalkan belajar, create fungsi dan variabel. Kolom author boleh Anda kosongkan, kolom link boleh Anda kosongkan. Klik Next. Kemudian klik Next. Kemudian klik Finish. Terbuka halaman kerja Meta Editor. Nah, untuk membuat fungsi, yaitu fungsi custom, itu scroll halaman Meta Editornya ke bawah ya teman-teman. Nah, baris paling bawah sini, baris 37. Nah, untuk membuat fungsi itu yang pertama misalkan ditulis tipe datanya. Tipe datanya yaitu void. Nah, tipe data void ini adalah tipe data yang tidak mengeluarkan output. Kemudian setelah ditulis tipe datanya, kemudian nama fungsinya. Misalkan nama fungsinya transaksi B ya teman-teman. Nah, lalu dikasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian tekan enter. Oh, kalau yang ini buka kurung biasa, tutup kurung biasa. Kemudian yang di sini adalah buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, yang di dalam kurung yang ini ya teman-teman, ini bisa dikasih inputan. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan ini inputannya. Ini saya akan memberikan tutorial membuat fungsi yang sederhana aja. Kemudian di sini, nah, di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini namanya bodinya. Nah, misalkan kita tadi kan membuat fungsi transaksi B ya teman-teman. Nah, untuk transaksi B itu sintaknya seperti ini. In. Nah, ini tipe data ya teman-teman. In. Nah, tiket. Nah, tiket ini maksudnya nomor order transaksinya. Kemudian sama dengan. Nah, ini nama variabelnya. Nah, kemudian ini nama tipe datanya. Ini in karena di dalamnya sini nanti, nah ini order send, itu nilainya itu adalah angka bulat untuk orders. Nah, pertama seperti ini ya teman-teman untuk membuat fungsi transaksi B. Nah, order send ini itu adalah outputnya itu angka bulat, bukan desimal, sehingga tipe datanya ini adalah in. Nah, misalkan di sini kan dituliskan parameter ya, itu yang pertama simbol. Nah, simbol itu maksudnya adalah grafik forex yang akan dipasang EA itu apa gitu, GBP USD atau USD JPY. Nanti EA-nya itu mengikuti grafik forex yang terbuka itu. Kemudian setelah simbol itu adalah jenis OP-nya. Nah, ini. Nah, OPB. Nah, ini tadi ya teman-teman yang saya maksud ini order send itu tipe datanya integer karena OPB ini itu bisa diganti angka 0. Itu kalau OPB. Kalau OP cell bisa diganti angka 1 untuk indeksnya. Tapi pada kesempatan ini saya tulis OPB. Nah, setelah CMB-nya kemudian volume atau lotnya kita tulis 0.01. Kemudian setelah lotnya yaitu kalau OPB itu jatuhnya pada harga as ya teman-teman. Nah, kemudian setelah double press itu slim peak-nya itu saya tulis 4. Nah, kemudian setelah itu SL kemudian TP. Nah, setelah TP kemudian komennya
Nah, untuk menulis komen itu diapit dengan titik koma 2 seperti ini. Misalkan beli gitu ya. Jadi nanti kalau transaksi itu kalau EA-nya itu melakukan transaksi, di kolom komen itu MT4 itu ada tulisan beli. Kemudian setelah komennya yaitu magicnya bisa diisi ini teman-teman, angka 77. Setelah magicnya dead time itu 0, artinya tidak dipasang expired. Kemudian colornya pilih blue. Nah, untuk mengecek ini sudah benar atau belum, klik dulu compile ya teman-teman. Ada error enggak? Nah, ini ada error ya teman-teman. Satu, SL underclared identifier, TP underclared identifier. Ini artinya SL-nya itu belum dibuat variabel dan TP-nya itu juga belum dibuat variabel. Nah, ini SL ini kalau belum dibuat variabel itu kodenya seperti ini ya teman-teman. SL itu. Nah, min 100 kali poin. Nah, ini artinya SL-nya itu 100 pip. Kemudian kalau yang TP-nya misalkan ini ya belum dibuat variabel seperti ini. Misalkan diganti 200, tapi tanda minnya diganti plus ya. Ini artinya TP-nya itu 200. Coba saya klik lagi ya teman-teman. Ada error enggak? Nah, ini sudah tidak ada error, kemudian tidak ada warning. Kemudian kita cek ya teman-teman, EA-nya itu bisa melakukan OPB atau tidak ya teman. Nah, klik tool, klik trading terminal. Setelah terbuka grafik forex-nya, yaitu grafik forex USDH1, untuk mencari file EA-nya tadi, nah ini ya teman-teman, di kolom navigator ini. Tadi nama EA-nya belajar create fungsi dan variabel. Nah, ini saya pasang ke grafik forex ini caranya. Klik kiri mouse, klik kanan mouse, kemudian klik attack to adjust. Nah, di sini kan baru ada about dan common. Nah, seharusnya kan kalau membuat EA ada inputnya ya teman-teman di sini. Misalkan lotnya berapa, TP-nya berapa, SL-nya berapa. Nah, untuk membuat inputnya ini muncul, nah kita perlu membuat variabelnya. Membuat variabelnya itu di sini ya teman-teman. Buka lagi halaman meta editor. Nah, di sini, di atas ini. Nah, kita buat variabelnya. Misalkan untuk lotnya ya, extend, kemudian double. Nah, yang extend ini artinya yaitu supaya kolom inputnya itu bisa dilihat oleh user. Kemudian double ini tipe data. Tipe datanya double ini karena ini ya variabelnya itu lot B-nya ini. Nah, ini nilainya ini bilangan pecahan berkoma. Nah, 01 gitu. Nah, ini bilangan pecahan atau berkoma. Ini kan untuk variabel lotnya ya teman-teman. Setelah variabel lotnya ini kita buat, nama variabelnya ini kita copy. Nah, kita copy, kemudian kita gunakan untuk mengganti ini. Nah, ini lotnya ini. Nah, begitu. Nah, kemudian kita buat lagi variabel untuk SL-nya. Nah, kalau SL itu juga pakai extend ya teman-teman, supaya kolom inputannya juga terlihat, tapi tipe datanya pakai integer. Ini karena ini
SLB-nya ini, nama variabelnya ini, value atau nilainya itu bilangan bulat. Nah, 100 artinya 100 pip. Kemudian SL-nya ini saya copy. Ini nama variabelnya ya teman-teman. Saya copy, saya pakai untuk ganti di sini. Kemudian saya buat lagi variabel untuk TP-nya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya terus tambah berkembang. Dan saya bersemangat dalam membuat tutorial membuat EA dengan bahasa pemrograman MGL4 dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk variabelnya SL itu seperti ini ya teman-teman. Nah, misalkan tak tulis in ya, ini tanpa pakai extend. Nah, nanti apa bedanya? Nah, ini TPB. Nah, kemudian nama variabelnya ini TPB ini saya copy, saya gunakan untuk mengganti ini ya teman-teman. Ini TP-nya ini. Nah, yang 200 ini. Nah, setelah variabelnya diganti, susunan sintak fungsi transaksi B itu seperti ini ya teman-teman. Nah, saya scroll ke kanan Anda biar tahu. Nah, seperti ini. Kemudian klik compile. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Kemudian kita coba dilihat di terminal trading. Nah, kemudian ini tadi ya, klik kanan, klik attack to chat. Nah, ini muncul inputannya ya teman-teman, tapi yang untuk TPB nya belum keluar. Nah, ini sebabnya karena ini teman-teman. Nah, ini belum ditambahi extend. Nah, kemudian saya klik compile lagi. Nah, tidak ada error. Saya cek lagi. Nah, ini saya klik kanan. Nah, ini inputan TPB nya sudah keluar. Nah, kalau mau menjalankan, klik ini ya teman-teman, common, kemudian kotak logic trading ini diklik, kemudian di klik OK. Nah, nanti di pojok ini teman-teman, kanan atas ini terlihat nama EA nya. Ada emoticon wajah, tapi wajahnya itu belum tersenyum. Nah, itu artinya kalau tersenyum, EA nya itu masih nonaktif karena tombol auto tradingnya ini belum diklik. Nah, supaya aktif diklik dulu tombol auto tradingnya. Nah, sudah menjadi hijau. Nah, ini nanti seharusnya EA nya melakukan transaksi B. Nah, ini kenapa tidak melakukan transaksi B? Nah, ini sebabnya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini saya matikan dulu kolom auto tradingnya. Nah, ini sebabnya ini. Kembali lagi ke halaman meta editor. Nah, fungsi transaksi B-nya tadi ini belum saya panggil. Nah, supaya EA-nya melakukan transaksi B, fungsi transaksi B ini saya panggil, saya copy. Kemudian saya pastekan ini di bagian bodinya fungsi onTick ini. Kemudian ditambahi titik koma. Kemudian saya klik compile lagi. Nah, tidak ada error. Saya buka MT4 nya lagi. Saya klik auto trading ya teman-teman.
Nah, ada transaksi enggak? Nah, ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada transaksinya. Nah, ini saya perbesar. Nah, jadi untuk membuat EA bisa melakukan OPB, kemudian OPB-nya bisa pasang TP dan SL. Tadi coding MGL4-nya itu terdiri dari ini ya teman-teman, fungsi transaksi B dan variabel transaksi B ini. Kalau yang variabel ini gunanya hanya untuk menampilkan kolom inputannya aja. Demikian teman-teman tutorial mengenai belajar MGL4 membuat fungsi dan variabel yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai.